Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara, firman Tuhan kepada kita pada hari ini, Senin tanggal 6 September tahun 2021, dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Aina holum do hamuna julu, alai tiur do anggun waing. Di bagasat Tuhani, marparangi mahamu, songon anak katiurun. Demikian firman Tuhan. Saudara, salah satu penemuan terbesar dalam sejarah umat manusia adalah ketika Thomas Alva Edison berhasil menemukan lampu pijar. Banyak manusia yang dahulu merasakan gelap setiap malam, hanya mengandalkan obor atau lampu minyak. Sejak penemuan itu, banyak manusia menikmati malam yang terang benderang. Sejak saat itu, dunia pun berubah. Peradaban menjadi jauh lebih maju lagi, hanya karena hal sederhana yang ditemukan, yaitu lampu pijar. Demikianlah pentingnya cahaya, terang dalam hidup manusia. Saudara, firman Tuhan mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai ciptaan baru, berarti kita telah menanggalkan manusia lama dan hidup mengenakan manusia baru. Mengapa? Sebab Tuhan sudah memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi jika kita tidak lagi berada dalam kegelapan, melainkan dalam terang Tuhan, status kita pun berubah menjadi anak terang yang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saudara, sebagai anak-anak terang kita harus mampu menembus dan mengalahkan kegelapan dunia ini, yaitu melalui keteladanan hidup kita. Sebab keteladanan itu jauh lebih dahsyat dari kekuatan perkataan. Kita sebagai anak Tuhan bisa dilihat bukan hanya dalam gedung, dengan segala kegiatan, pelayanan, tetapi bisa juga dilihat oleh dunia ini melalui perkataan dan perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita yang sudah dipanggil dari kegelapan, ketika kita masih hidup dalam dunia ini dan mengikuti cara hidup yang sia-sia, seharusnya tidak boleh lagi kembali ke dalam kegelapan. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang lain yang berada dalam kegelapan, melainkan justru kita harus bersinar terang di dalam kegelapan. Akan tetapi kita tidak boleh mengambil bagian dari perbuatan-perbuatan kegelapan itu, melainkan harus menerangi sehingga kita tetap berbuat perbuatan yang baik. Perbuatan itu melambangkan manusia yang memalukan di hadapan Tuhan.
Saudara, ketika kita sudah menjadi terang, tetapi masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka sebenarnya terang kita menjadi pudar. Kewajiban kita sebagai terang adalah harus menelanjangi perbuatan-perbuatan dosa dan menunjukkan kebenaran sehingga orang lain tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Jika kita sampai kembali jatuh ke dalam dosa, bagaimana orang yang hidup dalam dosa bisa tahu akan terang itu? Saudara, kita harus menjaga diri kita agar kita jangan sampai jatuh ke dalam kehidupan yang sia-sia, yaitu segala dosa yang dulu pernah dilakukan. Tidak ada cara lain untuk dapat bertahan kecuali meminta pertolongan kepada Tuhan Sang Terang yang sejati itu, yaitu Tuhan itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita tidak dapat menjadi terang yang terpisah dengan terang yang sejati itu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah ketika ia tidak menempel pada pokok-pokok anggur. Demikian pula kita membutuhkan Tuhan dan memampukan kita untuk dapat menyinari dunia ini, dan agar kita juga dimampukan untuk tidak jatuh kembali ke dalam kegelapan. Tuhan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Engkau memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang. Engkau adalah terang yang sejati itu. Karena itu Tuhan, biarlah kami tetap berada di dalam Engkau, sehingga kami tetap menjadi terang, membawa terang bagi saudara-saudara kami. Terima kasih kepadamu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa.